teman-teman, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama teman aku yang pastinya sering banget kalian lihat ya di Instagram, di TikTok selalu menampakkan wajahnya. Oke, mari kita sambut Winera. Halo teman-teman. Hai. Boleh perkenalkan diri dulu, ini dengan kakak dari Makassar, dari Bugis teman-teman. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Fatima Arif. Biasanya teman-teman di kampus tuh manggilnya Fatim. Sangat soleha. Fatimah seperti istri Nabi. Istri atau anak? Anak. salah. Kayak seperti anak Nabi yang sangat-sangat soleha. Oke, jadi di sini kita mau ngobrol-ngobrol santai tentang satu topik yang sangat menarik, yaitu culture shock ya teman-teman. Karena bisa dibilang Fatim ini adalah pendatang. Jadi ini sedang ngobrol dengan Mbak Jawa yang asli Jawa. Walaupun di sini bukan akam sih ya, tapi kan 11-12 lah Jawa sama rumah kayak gitu. Jadi yang pertama nih, dari Fatim, apa culture shock pertama kali datang ke Jogja? Banyak banget sih teman-teman. Aku sebagai orang Bugis yang apa ya? Dari kecil ya, dari Bugis? Iya, aku tuh dari lahir sampai SMA tuh di Bugis, di Sulawesi. Terus pas masuk kuliah memberanikan diri datang ke Jogja, dan di sini tuh nggak ada keluarga, jadi benar-benar kenalan dari nol sama orang-orang, sama Salwa. Yang bikin culture shock apa ya? Apa tuh? Makanannya sih. Oh, makanan. Iya, soalnya beda banget kalau di Makassar tuh ya, Wak. Itu tuh makanannya kayak yang asin, pedas gitu. Nah, pas kesini ke Jawa, apalagi ke Jogja, itu makanannya kayak manis semua. Banget, rata-rata manis banget. Sampai ayam geprek pun yang kayak level 1 tuh masih ada manis-manisnya gitu loh. Sambalnya tetap ada gulanya gitu. Benar banget. Jadi kayak awal-awal tuh sebulan pertama tuh kayak susah banget ya? makan gitu, cari makan yang lidah, apalagi kan baru ya, kayak kita nggak tahu nih yang jual makanan yang enak tuh di mana. Jadi yang deket-deket kos doang, dan ternyata yang deket-deket kos ini semuanya rata-rata asli Jogja. Jadi tetap ada sentuhan manisnya gitu. Oke, masalah makanan nih, jadi mungkin nantinya orang-orang Jogja nih harus nyediain warung yang nggak ada manisnya gitu, nggak terlalu manis. Minimal gitu ya. Setiap kilometer ada yang jual makanan asin. Karena banyak banget perantau di sini dan mereka kayak mungkin kesusahan cari selera makan mereka nih guys. Oke, jadi itu ya. Terus kalau masalah teman, lingkungan gitu, mungkin ada perbedaan nggak Mbak Fatim? Sebenarnya kalau temennya biasa aja sih, cuman karena aku aku teman-teman ini fun fact juga, aku 6 tahun pesantren, dan pesantren gue cewek semua, literally nggak ada cowok sama sekali, sekolah putri. Dan tiba-tiba masuk ke dunia kampus ya kayak campur gitu, agak kaget. Cuma sebenarnya biasa aja gitu, tapi kayak apa ya, kaku gitu loh. Aku harus diajak ngobrol dulu dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman yang cewek, karena kebetulan temanku di Jogja tuh rata-rata cewek, itu cepet nyambung gitu. Tapi akhirnya sampai di titik ini, kayak kalau bisa dibilang Fatim ini sangat ceria dan bisa menyatu dengan teman-teman cowok. Itu gimana tuh caranya? Kok bisa gitu? Padahal dulunya 6 tahun di pesantren bareng sama cewek kayak gitu. Aku lebih kepada ngelihat temen cowokku juga. Jadi kayak kalau aku ngelihat temen cowokku tuh welcome, aku kayak bisa aja nih, jadi gitu. Kita bisa nih ngobrol, tapi ya masih sewajarnya gitu loh. Iya. Seperti itu kakak. Tapi kalau misalkan dari, ini kan tadi kita nanya-nanya dari Fatimnya nih, kalau misalkan dari orang tuanya ke Fatim itu apakah menerima atau juga ikut culture shock? Aduh nih, anakku dari 6 tahun pesantren gitu, gimana? Pasti dari temen-temen ini kalian harus tahu, aku tuh pas mau merantau tuh ibuku kayak bener-bener yang susah banget gitu. Apalagi aku anak perempuan gitu. Dan aku 5 bersaudara, cuma aku yang pergi merantau. Wow, dan cewek. Jadi kayak berat sih, banyak banget. Dan sampai sekarang ini aku udah masuk semester 4 teman-teman. Aku tiap maghrib ditelepon sama ibuku. Ini jadi fun fact buat kalian teman-teman, jangan ajak main Fatim waktu maghrib, karena
Jadi pasti kalau diajakin sama ini kan, biasanya kalau Iya. kita pergi main tim keluar ya malam, ya Wak, abis isya gitu. Ya. Karena abis maghrib pasti aku ditelepon. Iya, jadi tidak bisa sembarangan ya, ada waktunya gitu. Tapi tetap ya dari kitanya juga harus tetap tahu batasan karena sudah dipercaya kan sama Betul. orang tua kayak gitu Jangan teman-teman. mengecewakan orang tua guys. Mm-mm. Terus nih biasanya sewajarnya orang merantau apalagi yang sering lewat di TikTok itu pasti mereka wah enak nih di Jogja, nanti mau setiap hari main ke Tugu Jogja kayak gini. Nah kalau Fatin gimana nih sebelum, apakah excited atau oh ya udahlah pisah dari orang tua atau gimana nih? Nah temen-temen kalian harus tahu, aku awal ke Jogja tuh kayak aku yang benar-benar maksa orang tua aku, ibu aku mau merantau gitu. Terus ibuku tuh kayak yang, karena orang tua aku yang strict banget itu loh teman-teman, jadi kayak disuruh ngasih alasan kamu mau pilih Jogja apa, dan aku tuh kayak Jogja tuh murah dan makanannya tuh murah. Aku bilang bahkan sampai 5.000 tuh kita udah makan tuh pas nyampe Jogja. Faktanya Faktanya ternyata makanannya tuh sama aja gitu sama yang di Sulawesi, di Makassar. tidak Aku belum semurah dapat itu. 5.000, mungkin ada ya, cuman kayak ya udah Ya rasanya udah. biasa aja gitu. Sesuai 5.000, tidak semurah itu guys. Iya, Sama jadi kayak di TikTok kan dulu kayak gitu ya. Iya. Jogja nih harga makanan 3.000, 5.000 kayak ih, bohong banget. itu guys, jadi jangan gampang termakan sama FYP TikTok kalian kayak gitu. Kayaknya di sini kita harus jadi konten kreator deh, biar kita bisa memberikan fakta-fakta yang benar-benar Fakta-fakta menarik gitu ya. Ya, seputar kuliah di Jogja. Biar mereka nggak culture shock nih kayak kita. Betul. Terus selanjutnya nih, apa yang bikin Kak Fatim tuh kayak pernah nggak ngerasa kayak frustasi atau kadang aduh kok ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu, jadi apa balik atau pindah kuliah atau pindah jurusan atau ngerasa lincur mungkin, Anda nggak pernah ngerasa kayak gitu? Sering ya pasti. Tegas ya, tegas. Sering pasti ya, kayak Oh, apalagi iya. kayak udah semester 4 nih kita yang ketemu metopen statistika, kita pasti sudah wow Udah, ternyata gini ya masuk jurusan ini. Nah, iya. Baru ngerasa beratnya gitu ya, agak kaget. Jadi culture shock tuh nggak cuman dari makanan, lingkungan, nih cara kita juga teman-teman, kayak ternyata di kuliah tuh juga banyak culture shock yang kita jumpai. Gimana tuh? Apa? Banyak sih, tapi kayaknya dari tadi kan aku mulu ya yang nanya teman-teman, gantian gitu. boleh Aku yang boleh. nanya. Gimana tuh, gimana? Sekarang kita bakal nanya culture shock sebagai mahasiswa di kampus. Sebagai mahasiswa nih, kalau dari aku sendiri Di awal-awal sebenarnya nih, di masuk awal-awal sebagai maba gimana nih, ketemu mapping, terus Kalau- dosen yang gimana bisa diceritakan? kalau masalah lingkungan ya sebenarnya aku nggak terlalu kaget karena memang aku tinggalnya di dekat sama UMS, jadi ya sehari-harinya aku melihatnya mahasiswa dan Parmindo Ngotek itu kayak udah jadi apa ya, pemandangan biasa gitu. Cuman yang bikin aku kaget itu adalah ternyata ini apa ya, shock aku dari perpindahan mungkin dari sekolah itu, oh ternyata kuliah sesantai ini ya. Itu sih apalagi buat kita para Gen Z ini yang nggak suka dikekang, jadi kayak masih ada misal dari absennya nih kita bisa nggak masuk, dia kali kayak oh gini ya kuliah dibolehin nggak masuk. Itu sih Nggak dicariin ya. betul. Dan ternyata sesantai itu, kayak kita nih semuanya tanggung jawab kita gitu.